السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah Masjid Nurul A'la Gunung Pipa Kota Balikpapan, demikian pula para pendengar melalui siaran streaming, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita taufik, hidayah dan rahmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-8 dari bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian yang membahas tentang nawaqidul al-Islam, perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pembatal keislaman yang ke-6, yaitu mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayat Allah, dan mengolok-olok syariat Islam. Maka ini termasuk di antara perkara yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Maka pada malam hari ini kita memasuki pembatal keislaman yang ke-7 dari 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, as-sabi'u, yang ke-7 dari pembatal keislaman, as-sihru, yaitu sihir, melakukan amalia sihir. Wa minhu as-sarfu wal-'atfu, dan termasuk di antara bentuk sihir adalah as-sarf, yaitu memisahkan dua orang yang mereka saling mencintai dalam kehidupan keluarga, suami istri. Maka dengan sihir menyebabkan mereka bercerai, saling membenci. Wal-'atfu, atau sebaliknya, dua orang yang berpisah
lalu kemudian disebabkan sihir yang menyebabkan keduanya saling mencintai, dan biasanya kecintaan tersebut bukan kecintaan yang disyariatkan. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang melakukan sihir atau ridha dengannya, ridha terhadap orang yang melakukan sihir tersebut, maka sungguh dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan ayat yang terdapat dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-102 yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Jadi ini poin yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh dari perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang, yaitu sihir, melakukan perbuatan sihir. Apa yang dimaksud sihir? Sihir itu dari bahasa Arab as-sihru. Secara bahasa, as-sihru adalah memalingkan sesuatu dari sisinya, dari jalurnya, melakukan perbuatan dan perubahan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, yang biasanya sesuatu itu terjadi secara sama, Oleh karena itu disebut waktu sebelum memasuki waktu subuh disebut waktu sahar, disebabkan karena kegelapannya. Adapun secara istilah di dalam syariat, apabila disebutkan sihir, maka yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, azaim wa ruqa wa uqadin. Dia semacam mantra-mantra atau simpul-simpul atau jimat-jimat yang memberi pengaruh. Pengaruh ini bisa ke hati dan bisa pula ke fisik, jasmani. Itu sihir. Yang itu terjadi dalam keadaan seorang tidak merasa dia mengalami hal tersebut, dalam keadaan dia tidak merasa, tidak begitu nampak sebab-sebabnya bahwa dia dalam kondisi tersihir atau terkena pengaruh sihir, sehingga dapat menyebabkan seorang itu jatuh sakit, bahkan waliyadzubillah dapat menyebabkan seorang itu terbunuh. Dan termasuk yang jenis sihir yang disebutkan adalah as-sarfu wal-'atfu, keretakan dalam hubungan suami istri akibat dari pengaruh sihir. Dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa sihir itu memiliki pengaruh yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar penipuan atau halusinasi atau khayalan, meskipun itu merupakan bagian dari sihir, seperti yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir, mereka menyihir mata-mata manusia yang menyaksikan peristiwa itu, seolah-olah tali tersebut
memiliki pergerakan seperti ular. Mereka melihatnya bahwa itu adalah ular. Dan Nabi Allah Musa alaihissalam diperlihatkan kepada beliau juga itu adalah ular. Oleh karena itu ketika mereka melemparkan tali-tali tersebut yang seolah-olah terjadi perubahan menjadi ular, itu adalah khayalan, halusinasi. Maka Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, "Ma jitum bihi sihr, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalan mufsidin." Apa yang kalian lakukan ini adalah sihir, dan Allah Azza wa Jalla akan membatalkannya dan menggagalkannya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai amalan orang-orang yang melakukan pengerusakan. Oleh karena itu, yang ditegaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa pengaruh sihir itu nyata, bisa memberi pengaruh ke dalam hati seseorang, ke dalam fisik seseorang, bisa menyebabkan seorang itu jatuh sakit, bisa menyebabkan seseorang lemah syahwat, dan yang semisalnya. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, "Was-sahihu anna as-sihra lahu haqiqah." Yang sahih dari pandangan para ulama bahwa sihir itu pengaruhnya hakiki, nyata, real. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Dhahaba ahlus sunnati ila anna as-sihra thabitun wa lahu haqiqah." Bahwa telah berpendapat ahlus sunnah wal jamaah bahwa sihir itu benar adanya dan ada hakikatnya. Ada hakikatnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan pengaruh sihir, Allah Jalla wa Ala menyebutkannya, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi." Mereka mempelajari ilmu sihir itu dari Harut dan Marut, yang dengannya mereka berhasil menceraikan antara suami istri. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Namun hal itu tidak akan memberi kemudaratan kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan Mu'tazilah, mereka menganggap bahwa sihir itu tidak ada hakikatnya dan tidak memberi pengaruh apapun. Hanya sekedar membuat orang itu halu, melihat sesuatu yang tidak ada hakikatnya, seolah-olah itu ular namun bukan ular, seolah-olah terjadi perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain hanya dalam pandangan, khayalan, namun tidak secara hakiki. Ini pendapat Mu'tazilah. Meskipun tidak diingkari bahwa itu bagian dari sihir, melakukan penipuan mata yang menyebabkan seorang tertipu, dia melihat sesuatu yang tidak hakiki, itu bagian dari bentuk sihir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a." Maka ketika mereka melempar tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, maka dikhayalkan, ditampakkan kepada Musa alaihissalam dari sihir mereka seolah-olah ada pergerakan. Tali itu mengalami pergerakan seperti ular, namun tidak ada hakikatnya. Itu bagian dari sihir.
Namun kita juga tidak bisa mengingkari adanya bentuk sihir yang lain yang memang memberi pengaruh pada fisik seseorang, dapat menyebabkan orang jatuh sakit, dapat menyebabkan seorang terbunuh. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, para ulama mereka menyebutkan bahwa sihir itu macam-macam keadaannya, tidak satu macam. Di antara bentuk sihir adalah sihir yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari penduduk Babilonia yang ada di Irak, yang mereka mengeluarkan dari singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sehingga orang menyangka bahwa itu adalah warisan dari Nabi Sulaiman. Namun pada hakikatnya itu bukan dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, tapi dari syaitan. Syaitan yang meletakkan ilmu itu, syaitan yang meletakkan mantra-mantra itu. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan dengan memberi kesan bahwa itu dari kerajaan Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidaklah menjadi kafir. Bukan beliau yang menyimpan ilmu sihir, tapi syaitan. Mereka lah yang menjadi kafir. Walakinna syayatina kafir yu'allimuna an-nasa as-sihra. Maka mereka lah yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Bukan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman, ilmu beliau datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Namun syaitan yang mengelabui manusia seolah-olah itu berasal dari ilmu Sulaiman, berasal dari singgasana Sulaiman. Namun pada hakikatnya tidak demikian. Para ulama mengatakan bahwa mereka mempelajari ilmu sihir, penduduk Babilonia di Irak, dengan cara meminta bantuan kepada syaitan-syaitan. Dalam bahasa mereka meminta bantuan kepada bintang-bintang. Ada 7 jenis bintang yang ada di langit, di mana mereka meyakini bahwa bintang-bintang ini dialah yang memberi pengaruh kepada setiap apa yang terjadi di jagat raya ini. Mereka meyakini bahwa apapun yang terjadi di alam ini, dari bencana, dari kenikmatan, turunnya hujan, bencana alam yang lainnya, musibah, dalam keyakinan mereka ini adalah dari perbuatan bintang-bintang tersebut. Walhasil syaitan yang menuntun mereka untuk beribadah kepada bintang-bintang ini. Maka mereka meyakini bahwa dengan mantra-mantra tersebut mereka meminta bantuan kepada bintang-bintang itu, dan itu tipu daya syaitan. Pada hakikatnya syaitan dari kalangan jin yang membantu mereka, yang menolong mereka, karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh iblis dengan meminta bantuan kepada bintang dalam pandangan mereka. Maka jenis sihir inilah yang menyebabkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Allah Ibrahim mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan ilmu sihir, meninggalkan peribadatan kepada bintang-bintang tersebut. Maka jenis sihir ini
adalah merupakan perbuatan kekafiran. Para ulama menukil bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa bentuk sihir ini adalah merupakan kekufuran, menyebabkan seorang yang mempelajarinya, seorang yang menyelaminya keluar dari Islam. Demikian pula di antara bentuk sihir yang disebutkan oleh para ulama, mereka yang memang memiliki hubungan langsung dengan syaitan-syaitan dari kalangan jin, di mana manusia yang mempelajari ilmu sihir tersebut, mereka mempelajari mantra-mantra tertentu dan trik-trik tertentu atau metode-metode tertentu, apakah dengan simpul-simpul atau bacaan-bacaan yang di dalamnya mengandung meminta bantuan kepada syaitan-syaitan dari kalangan jin. Maka ini juga termasuk perbuatan syirik, meminta bantuan kepada jin seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Mereka beristi'adzah, memohon perlindungan kepada penguasa wilayah tertentu dari kalangan jin, yang menyebabkan syaitan dari kalangan jin semakin berani kepada manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Jin. Maka ini merupakan bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk di antara perbuatan syirik. Dan di antara jenis sihir apa yang disebut asy-sya'badah atau asy-sya'wadah, yaitu melakukan gerakan-gerakan tertentu, trik-trik tertentu untuk menipu mata seseorang, untuk menipu mata seseorang, seolah-olah dia melihat sesuatu, namun hakikatnya tidak demikian. Hakikatnya tidak demikian. Nah, apabila trik-trik tersebut dan cara-cara itu ada hubungan dan bantuan dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, maka ini juga termasuk bentuk kekufuran, di mana seorang melakukan ritual-ritual tertentu agar dia mendapatkan bantuan dari kalangan jin al-fulan. Karena jin itu bermacam-macam modelnya, sama seperti manusia. Di kalangan jin ada ahlus sunnah, di kalangan jin ada ahlul bid'ah, Syiah juga ada. Di kalangan jin ada yang mukmin, ada pula yang kafir, ada pula yang fasik. Jadi dari kalangan jin ada yang senang untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang berkhidmah kepada jin-jin tersebut. Apabila orang ini yang menyelami ilmu sihir tersebut, dia melakukan hal-hal tertentu, ritual-ritual tertentu yang diinginkan oleh syaitan dari kalangan jin, maka jin ini siap untuk membantunya. Maka apabila apa yang disebut oleh mereka dengan sebutan magic atau yang semisalnya, yang pada hakikatnya itu sihir, apabila mereka di dalam melakukan magic atau sihir tersebut ada bantuan dari kalangan jin, maka ini juga merupakan bentuk kekafiran, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Namun di antara yang disebut magic itu ada yang sifatnya trik semata, apakah dengan kecepatan tangan atau dengan gerakan-gerakan tipuan tertentu, ya, yang dapat
mengelabui orang yang melihatnya. Tongkat tiba-tiba jadi burung misalnya, nggak ada hakikatnya. Namun itu adalah ilmu yang dipelajari oleh seseorang kaitannya dengan gerakan cepat gitu. Itu dipelajari oleh mereka, ada ilmunya tersendiri. Ini juga termasuk ilmu sihir. Ini juga termasuk ilmu sihir karena itu kaitannya dengan penipuan, menipu mereka yang menyaksikan dalam keadaan mereka tidak terasa, ya, terbawa dengan atraksi yang dilakukan oleh para pelakunya, dan itu dapat menyebabkan seorang menyangka sesuatu yang dia menganggap bahwa ini orang luar biasa, namun pada hakikatnya itu hanyalah trik. Wallahu ta'ala a'lam hakikat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut magician sekarang ini. Apakah ada bantuan dari kalangan jin, kemampuan misalnya seorang diinjak dengan alat berat, atau seorang masuk ke dalam air panas, air mendidih, atau kemampuan seorang menampakkan dirinya seolah-olah dia bisa terbang, atau dia bisa menghilangkan satu benda tertentu yang besar, orang-orang semuanya melihat kok hilang, atau kemampuan berjalan di atas air. Kembali kepada apa yang kita sebutkan, apabila apa yang mereka lakukan itu ada kaitannya dengan meminta bantuan dari kalangan jin, maka ini menyebabkan mereka terjatuh dalam kekafiran. Namun jika tidak, hanya sekedar trik untuk menipu orang-orang yang menyaksikan, karena trik-trik itu banyak, ya, seolah-olah tubuh bisa dibelah dua, tapi ada caranya, dipelajari. Tetap saja melakukan tindakan-tindakan penipuan. Orang akan menyangka bahwa orang ini punya keahlian yang luar biasa, padahal tidak demikian. Tetap saja, kata para ulama, ini perkara yang diharamkan. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mempelajarinya, sehingga dianggap oleh orang bahwa orang ini memiliki kekuatan yang supranatural, kekuatan yang luar biasa. Maka ini tidak diperbolehkan. Namun apakah menyebabkan pelakunya kafir dan keluar dari Islam? Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau tidak menganggap, selama tidak ada unsur meminta bantuan kepada syaitan, meminta bantuan kepada jin, maka hal itu meskipun termasuk di antara perbuatan dosa, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan juga termasuk di antara bentuk sihir adalah menyihir seseorang dengan simpul-simpul atau dengan air liur. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan dalam surah Al-Falaq, wa min syarrin naffathati fil 'uqadi, dan dari kejelekan, keburukan an-naffathat. Kata para ulama, an-naffathat adalah wanita-wanita penyihir yang mereka menyihir ke simpul-simpul yang mereka buat untuk memudaratkan orang tertentu. Demikian pula yang dilakukan oleh seorang yang bernama Labid ibn al-A'sam. Dia seorang munafik, sekutu Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla membatalkan sihir tersebut, meskipun sempat mempengaruhi fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Jenis sihir Labid ibn al-A'sam
Itu disebut di kalangan bahasa Arab, di kalangan Arab dengan sebutan al-marbut, menyebabkan seorang melemah, tidak mampu mendatangi istrinya, tidak mampu mendatangi istrinya. Pengaruh ini pada fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berlangsung beberapa bulan. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa itu berlangsung selama 6 bulan, dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini kita menetapkan apa yang dikuatkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa sihir itu memiliki pengaruh, baik pengaruh pada hati seseorang, cinta bisa berubah menjadi benci, benci bisa berubah menjadi kecintaan, atau memberi pengaruh kepada fisik seseorang, menyebabkan dia jatuh sakit, atau waliyadzubillah dapat menyebabkan seorang meninggal akibat dari pengaruh sihir tersebut. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang penting untuk kita pahami dalam perkara ini, jangan bermudah-mudahan menghukumi sesuatu yang terjadi bahwa itu pengaruh sihir. Jangan bermudah-mudahan. Ya, setiap ada orang kelihatannya kesurupan, ini kena jin nih, padahal boleh jadi dia stres, pengaruh kejiwaan. Berobat ke ahli kejiwaan, psikologi atau yang semisalnya, dan bisa jadi juga pengaruh dari kalangan jin. Demikian pula sihir. Jangan bermudah-mudahan menghukumi bahwa oh ini karena pengaruh sihir. Seperti misalnya ada dua suami istri yang saling mencintai, kelihatan rumah tangganya baik-baik saja, keharmonisan ada di antara keduanya. Lalu kemudian kita dikagetkan dengan berita, loh kok tiba-tiba mau bercerai, kok tiba-tiba saling bantah-membantah. Apalagi di zaman kita sekarang ini, medsos terbuka, yang ini beri status ya, mengkritisi suaminya, menjelek-jelekkan suaminya. Demikian pula si laki-laki ini balik membalas ucapan istrinya, ribut. Yang menjadi penonton dari kalangan para netizen, mereka, loh kok tiba-tiba bertengkar, ada apa ini? Ini jangan-jangan kena pengaruh sihir. Ya belum tentu, belum tentu. Ya, belum tentu. Ada sebab-sebab yang lain yang dapat menghilangkan keharmonisan. Mungkin namimah, adanya adu domba. Iya kan? Adu domba pengaruhnya seperti pengaruh sihir, menjadikan mereka yang saling mencintai, yang bersahabat, menyebabkan permusuhan di antara mereka. Kata Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, wa sababu at-tafriq baina az-zawjayn ma yukhayyalu ila ar-rajul aw al-mar'ah min al-akhar min su'il manzar aw al-khalq aw nahwi dhalika min al-asbab al-muqtadiyah lil-furqah. Dan sebab terjadinya perpisahan antara suami istri akibat sihir, sihir itu memberi pengaruh. Apakah pengaruh kepada si lelaki atau pada wanita, sehingga dia melihat pasangannya ini dengan pemandangan yang sangat buruk. Dia melihat pemandangan yang sangat buruk di hadapannya. Suaminya mendekat, dilihat seperti gendruwo misalnya, ya. Itu pengaruh sihir yang menyebabkan dia menjauh. Dia tidak ingin mendekati suaminya karena begitu buruknya dia melihat. Akhirnya yang sebelumnya mereka saling mencintai, akan terjadi perceraian akibat dari pengaruh sihir tersebut.
Namun sekali lagi tidak mesti, ya. Karena kadang-kadang memang misalnya perawakan suaminya tidak disenangi oleh istrinya. Seperti apa yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu ta'ala, beliau menikah dengan seorang wanita. Wanita ini seorang wanita yang cantik, tapi Thabit bin Qais memang buruk rupa. Wajahnya secara fisik kurang menyenangkan ketika dipandang. Itulah yang menyebabkan istri dari Thabit yang bernama Jamilah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluhkan tentang kondisi suaminya. Dia mengatakan, saya tidak mencela agamanya Thabit, tidak. Saya mengakui akhlaknya baik, agamanya baik. Tapi saya mengkhawatirkan menjadi seorang istri yang durhaka kepada suami karena tidak senang memandang wajah Thabit. Sampai dalam sebagian riwayat disebutkan, sampai-sampai dia menceritakan, kalau saya melihat wajah Thabit, kalau bukan karena saya takut durhaka pada suami, saya ludahi wajahnya. Saya takut akan berkelanjutan seperti ini setiap melihat wajahnya. Bolehkah saya melakukan khulu'? Nah, itu sebab akhirnya wanita ini mengkhulu' Thabit bin Qais dengan mengembalikan kebun yang diberikan oleh Thabit, mengembalikan maharnya. Nah, itu alami, bukan karena pengaruh sihir. Bukan karena pengaruh sihir. Oleh karena itu hendaknya seorang berhati-hati, jangan terjadi sesuatu, ada sebuah kejadian lalu kemudian seorang bermudah-mudahan menghukumi ini akibat sihir atau akibat santet misalnya. Demikian pula ada jenis sihir yang disebut sihrul junun. Sihir al-junun yang menyebabkan seorang itu bisa kehilangan akal atau menyebabkan seorang itu seperti orang yang tidak punya harapan hidup. Ya. Dia seperti orang gila. Atau seperti seorang yang dia rasanya ingin mati aja. Ya. Dia sudah tidak mampu berakal sehat di dalam menyikapi sesuatu akibat dari pengaruh sihir. Ini juga bagian dari sihir. Demikian pula di antara bentuk sihir adalah sihrul marad. Sihir yang dapat menyebabkan seorang jatuh sakit. Ini kaitannya dengan fisik. Memberi pengaruh pada jasmani seseorang, fisik seseorang. Seperti yang dialami oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Nabi bin Al-A'sam pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sihir Nabi bin Al-A'sam itu berkaitan dengan fisik Rasulullah. Pada asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mampu mendatangi seluruh istrinya dalam satu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir seluruh istri-istri beliau, 9 istri dalam satu malam. Beliau mampu melakukannya. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa kami dahulu itu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan dalam hal mendatangi istrinya itu seperti kekuatan 30 orang yang kuat, dan itu bagian dari mukjizat, tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau terkena pengaruh sihir, beliau tidak mampu mendekati istrinya. Setiap kali mendekati istrinya melemah.
berlangsung selama 6 bulan. Ada sebagian dari kalangan orientalis, demikian pula dari kalangan Syiah Rafidah, mereka mendustakan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah disihir oleh Labid bin al-Asam. Sebenarnya tujuan mereka itu bukan untuk melemahkan hadis ini. Tujuan mereka untuk meragu-ragukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meragu-ragukan referensi hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Itu tujuan mereka. Oleh karena itu bermunculan baik dari kalangan orientalis atau dari kalangan ahlul bid'ah, Syiah Rafidah, mereka melakukan berbagai macam cara untuk meragu-ragukan referensi kitab-kitab hadis ahli sunnah wal jamaah bagi kaum muslimin. Makanya muncul orang-orang yang mengatakan, oh, Abu Hurairah itu pendusta. Itu perbuatan orientalis dahulu. Dan demikian pula dari kalangan Syiah Rafidah dari dulu. Apabila mereka berhasil menggugurkan hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kalau mereka berhasil memasukkan keraguan-raguan ke dalam hati-hati kaum muslimin terhadap hadis Abu Hurairah, maka akan hilang sekian banyak dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula mereka ketika menemukan hadis ini, mereka mendustakan. Tapi mereka mendustakan dengan akal, bukan berdasarkan jalur periwayatan. Adapun jalur periwayatan, tidak seorang pun dari kalangan ulamaul hadis mengingkari dan menolak hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang tokoh munafik, Labid bin al-Asam. Kata mereka, lah kalau Nabi pernah disihir, berarti ini akan memberi pengaruh kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi mengucapkan, dia menisbatkan kepada Allah, dia menyatakan bahwa itu wahyu, ternyata dari syaitan, dari pengaruh sihir. Jawabannya, para ulama sudah menjawab bahwa sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi pengaruh kepada akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murni kaitannya dengan fisik. Silakan baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kaitannya dengan akal, fikiran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Murni kaitannya dengan fisik. Bentuk sihir yang disebut di kalangan Arab al-marbutah, sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi tidak ada kaitannya. Dan para ulama menyebutkan hikmah, banyak hikmah dari peristiwa ini. Di antara hikmahnya untuk menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikatnya dan memberi pengaruh kepada fisik seseorang. Dan itu juga merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mengangkat kedudukan dan derajat Nabi alaihi salatu wassalam di dunia dan di akhirat. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Nabi kalau demamnya itu 2 kali lipat dibandingkan demam yang dialami oleh manusia secara umum. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula ujian-ujian yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gangguan dari orang-orang kafir, peperangan yang menyebabkan beliau terluka, yang menyebabkan sebagian dari gigi beliau itu terlepas, patah. Ini semua bagian dari ujian yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk sihir adalah sihru al-mahabbah, yaitu sihir cinta. Sihir cinta. Ini kita sebutkan tadi al-'athf, menjadikan 2 orang yang
yang awalnya tidak ada hubungan, maka mereka saling mencintai. Atau yang asalnya saling membenci, mereka berubah menjadi saling mencintai akibat dari pengaruh sihir. Tapi biasanya kecintaan tersebut bukan kecintaan yang alami. Ya, ada hal-hal yang menyebabkan mereka biasanya terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kecintaan yang berlebihan menyebabkan suami yang terkena pengaruh sihir dia terlalu cinta kepada istrinya sampai dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari pengaruh sihir. Karena biasanya pengaruh sihir itu tidak ada yang positif, pasti akan membawa dampak-dampak buruk bagi orang yang terkena pengaruh sihir tersebut. Di antara bentuk sihir adalah sihir at-tahyij. Sihir tahyij ini sihir yang dapat membangkitkan syahwat seseorang sehingga dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan zina. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Beliau menyebutkan ada sebuah kisah. Kisah ini kaitannya dengan seorang pemuda. Pemuda ini asalnya orang baik, saleh. Dia berbakti kepada ayahnya. Apa yang menyebabkan dia meninggal? Ada seorang wanita. Wanita ini punya suami. Namun wanita ini senang kepada pemuda tersebut. Dia senang. Maka sampai dia mengirim pesan kepada pemuda tersebut, dia menampakkan rasa cintanya kepada pemuda itu. Bahkan dia punya keinginan untuk bertemu dengan pemuda tersebut, padahal dia punya suami. Sampai pada tingkatan memaksa, berupaya untuk bertemu. Dia tergila-gila dengan pemuda tersebut. Maka akhirnya berita ini sampai kepada seorang lelaki ini, teman dari pemuda tersebut. Maka dia menyampaikan kepada pemuda itu, gimana kalau engkau mengirim pesan kepada wanita itu, nasihati dia, ya, beri teguran kepadanya, semoga dia menerima nasihatmu, meninggalkan perbuatan ini. Dia punya suami, kok dia senang pada? Nasihati dia agar dia berhenti dari melakukan hal itu. Walhasil ketika disampaikan kepadanya pesan dari pemuda ini, gak terima wanita ini. Dia tetap nekat. Saya yang datangi kamu atau kamu yang datangi saya? Akhirnya pemuda ini, dia orang yang baik, dia tidak ingin bertemu dengan wanita tersebut. Maka dia pun mencari seorang yang mampu untuk menyihir pemuda tersebut. Akhirnya berhasil. Sihir itu memberi pengaruh kepada pemuda ini. Di mana pemuda ini itu ketika terkena pengaruh sihir tersebut, dia selalu ingin melakukan perbuatan, ingin mendatangi si fulanah, wanita tersebut. Dia merusak akalnya. Akhirnya ketika ayahnya mengetahui, maka dia berupaya untuk menahannya. Namun kadang-kadang muncul kesadaran pada pemuda tersebut. Akhirnya dia menyampaikan pada ayahnya, wahai ayahku, ikat aku, jangan biarkan aku keluar. Akhirnya diikat oleh ayahnya. Dalam kondisi pemuda ini berteriak-teriak, ya, sampai kemudian dia meninggal. Keluar darah pada bagian hidungnya. Rahimahullah ta'ala. Jadi ini juga termasuk di antara bentuk sihir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Saya kira sampai di sini, ma'asyara rahimahullah, penjelasan kita seputar sihir semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.